Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Episode ini tentang langit dan bumi akan terdiri dari beberapa episode. Insyaallah ini adalah episode yang pertama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa langit itu terdiri dari 7 lapis, sab'ah samawat, 7 langit di dalam Al-Quran. Lalu setelah itu Allah menjelaskan bahwa bumi itu seperti langit. Ini Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Surat At-Talaq ayat 12. Jadi jika kita memahami bentuk langit, maka kita akan memahami bentuk bumi. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini bersabda bahwa langit pertama itu jika dibandingkan dengan langit kedua, itu langit pertama seperti sebuah lingkaran kecil, atau seperti dalam riwayat lain ada seperti seperti paku, di riwayat lain ada seperti dirham, jadi kecil sekali, titik kecil. Jadi langit pertama dibandingkan dengan langit kedua itu seperti lingkaran di dalam Sahara. Begitu juga jika langit kedua ini dibandingkan dengan langit ketiga seperti lingkaran kecil di Sahara. Terus lingkaran ketiga dibandingkan dengan langit keempat atau langit ketiga dibandingkan dengan langit keempat seperti lingkaran kecil di Sahara. Terus seperti itu. Langit pertama dibandingkan langit kedua dibandingkan langit ketiga dibandingkan langit keempat, sampai langit ke-7 dibandingkan dengan kursi. Itu seperti lingkaran kecil berada di Sahara. Lalu kursi itu dibandingkan dengan Arash itu seperti lingkaran kecil di Sahara. Ini maksudnya bahwa akal manusia tidak mampu untuk memikirkan hal itu saking kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan Nabi Muhammad SAW yang tidak membutuhkan takwil saking jelasnya. Nah, ketika kita memahami bahwa bentuk langit seperti itu, sedangkan Allah berfirman bahwa wa minal ardi mithlahun, bahwa bumi itu seperti langit. Jadi bumi yang kita tempati ini, jika dibandingkan dengan bumi lapis kedua, maka bumi yang kita tempati itu seperti lingkaran kecil, dan di bawahnya itu bumi lapis kedua, bukan lapis, bumi kedua itu seperti bumi pertama dibandingkan dengan bumi kedua itu seperti lingkaran kecil dibandingkan dengan Sahara. Terus seperti itu, bumi kedua dibandingkan dengan bumi ketiga seperti lingkaran kecil di Sahara. Terus bumi ketiga dibandingkan bumi keempat seperti lingkaran kecil di Sahara. Terus sampai bumi keenam dibandingkan dengan bumi ketujuh itu seperti lingkaran kecil di Sahara. Jadi itu maksudnya seperti tadi, bahwa akal manusia untuk memikirkan bumi itu, bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga itu tidak mampu digapai oleh akal. Nanti juga di episode selanjutnya, apakah bisa misalnya untuk menembus langit pertama, kedua, ketiga, atau bumi pertama, kedua, ketiga, hubungannya dengan Gunung Qaf misalnya, Gunung Para Wali, nanti insyaallah pada bagian yang lain. Jadi kalau kita bandingkan tadi langit pertama, kedua, ketiga
lalu bumi pertama, kedua, ketiga, maka bumi yang kita tempati ini sebagai titik, sebagai poros. Lalu langit itu lingkaran pertama, lingkaran kedua, ketiga itu membentuk seperti piramid. Lalu bumi juga membentuk piramid juga. Jadi piramid ke atas, yang langit, piramid ke bawah, yang bumi. Atau seperti angka 8, angka 8 Arab gitu. Atau seperti X, huruf X, nah, seperti itu. Nah, ini adalah perumpamaan. Ya, nggak seperti itu, tepat seperti itu, tapi ini adalah perumpamaan agar kita mudah memahami. Nah, ini adalah penjelasan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu sesuai dengan penjelasan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan misalnya astronomi atau berdasarkan biologi atau ilmu-ilmu sains, ini bukan, tidak berdasarkan hal itu. Tapi tentu kita tidak menafikan bahwa bumi itu bulat, misalnya, itu pembahasan lain dan ayatnya juga berbeda. Selain itu, poin yang perlu diperhatikan di dalam thariqah Karkariyah, bahwa dalam thariqah Karkariyah itu membaca lapis-lapis bumi dan lapis-lapis langit ini juga digunakan untuk lil qiraat fil qiraat lil maratib lismillahil a'zam. Jadi untuk membaca tingkatan-tingkatan nama Allah Ismullahil A'zam. Jadi itu pembahasannya sangat detail sekali, bagaimana lapisan-lapisan martabah isim a'zam, berapa misalnya, atau nanti apa saja nama-nama Allah yang a'zam itu ternyata bukan satu, lalu ada hubungannya dengan haknya lawan Allah, haknya itu juga bentuknya seperti itu. Nah, jadi pembahasan tentang maratib Ismillah al-Azam ini, tingkatan-tingkatan nama Allah Azam itu, ini didasarkan pada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi hakikat langit itu adalah cahaya, hakikat bumi adalah cahaya. Ini tidak bertentangan dengan penemuan modern sains bahwa alam semesta itu memang cahaya, fisika gitu kan. Fisika sudah membuktikan bahwa seluruhnya ini adalah cahaya, tidak bertentangan. Jadi demikian, insyaallah kita berjumpa di episode selanjutnya dengan berkah Sayyidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta